Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan bagi masing-masing kami. Kami bersyukur buat kebaikan yang sudah kami terima sampai pada saat ini. Bapa, kami membutuhkan firman. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dengan benar apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita saat ini terambil dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 saya akan bacakannya untuk kita semua. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengangkat satu tema untuk kita semua: doa Yesus bagi gerejanya. Doa adalah suatu relasi antara manusia dengan Allah, yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji, dan mengakui keberadaan Allah yang maha tinggi, maha kuasa, pencipta alam semesta beserta segala isinya. Ketika kita berdoa memohonkan sesuatu kepada Tuhan, maka kita sungguh-sungguh menghendaki agar sesuatu yang kita doakan itu boleh dikabulkan oleh Tuhan. Demikian juga terjadi kepada Hana. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, agar Tuhan memberikan kepada seorang anak laki-laki. Dan dalam doanya itu ia bernasar bahwa apabila Tuhan mengabulkannya, maka ia akan memberikan anak itu kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Saudaraku yang kekasih, dan ketika Tuhan mengabulkan doa Hana, maka Hana dengan sekuat tenaga berjuang menepati apa yang telah ia nasarkan dalam doanya. Sehingga ketika tiba saatnya, atau ketika umur usianya sudah boleh diserahkan, maka ia mempersiapkan segala sesuatu bagi anak laki-lakinya yang masih kecil ini, Samuel ini, untuk ia antar kepada Imam Eli supaya dididik menjadi pelayan Tuhan. Demikianlah Samuel menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Doa seorang ibu luar biasa. Karena itu dapat dikatakan doa adalah menyatunya iman, harapan, dan kehendak kita yang kuat. Kita bawa itu kepada Tuhan agar Tuhan menolong. Sebab di luar Tuhan tidak mungkin itu terjadi. Dengan demikian doa Yesus ini juga dapat kita pahami sebagai kehendak daripada Yesus itu sendiri. Dan melalui doa yang sudah kita baca ini, ada beberapa berkat rohani yang kita renungkan. Doa Yesus bagi gerejanya, yang pertama bersekutu, dan yang kedua bersama Yesus, dan yang ketiga di dalam Yesus. Ayat 21, 22, 23, supaya mereka semua menjadi satu,
sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Pertama kita harus melihat dulu siapa mereka yang dimaksudkan Yesus di sini, ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi yang Yesus maksudkan dengan kata ganti orang ketiga ini, mereka adalah orang-orang yang percaya. Oleh orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan melalui pemberitaan para muridnya atau para rasul. Jelas dan tegas. Orang yang percaya Yesus adalah Tuhan melalui pemberitaan para rasul, bukan kelompok yang lain. Merekalah yang Yesus doakan. Kemudian yang kedua, kita harus memahami menjadi satu di sini seperti apa. Dan untuk menolong kita memahami pemikiran Rasul Yohanes ini, kita perlu melihat apa yang ia tuliskan dalam suratnya, yaitu dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan dengan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan di sini berasal dari kata koinonia, yaitu persekutuan rohani atau juga dikatakan persekutuan di dalam roh. Oleh sebab itu boleh kita katakan bahwa yang dimaksudkan menjadi satu di sini adalah sebuah kesatuan roh. Dan Alkitab mengajarkan bahwa kesatuan roh adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ialah yang dimaksudkan sini adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus adalah kepala dari tubuh, dan tubuh itu adalah jemaat. Roma 12 ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dengan demikian umat Tuhan atau orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan melalui garis pemberitaan para rasul, kita wajib untuk memiliki persekutuan dengan Yesus. Kita wajib berada dalam kesatuan roh, yaitu kesatuan tubuh Kristus itu sendiri. Sebab di luar tubuh yang ada hanyalah kematian. Apabila gereja Tuhan menjadi satu atau memiliki persekutuan dengan Yesus, maka saat itulah dunia percaya dan tahu bahwa Bapalah yang telah mengutus Yesus. Ayat 21-23. Mengapa? Sebab dunia tidak mengenal Bapa, tetapi Yesus mengenal Bapa. Dan setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan melalui garis pemberitaan para rasul oleh kuasa Roh Kudus, orang percaya mengerti bahwa Bapalah yang telah mengutus Yesus. Itu berkat rohani yang pertama. Berkat rohani yang kedua, bersama Yesus. Ayat yang ke-24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia karena cinta dan ketaatannya kepada Bapa. Apa yang ia kehendaki adalah dimanapun ia berada, umatnya juga bersama-sama dengannya. Melalui Roh Kudus kerinduan Yesus ini terlaksana. Rahasia penyertaan Tuhan ini juga dimengerti oleh Daud ketika ia berkata dalam Mazmur 139 ayat 7-10, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ketika Saulus dengan kuasa penuh untuk menangkap dan memenjarakan para pengikutnya, Yesus menampakkan diri dalam cahaya yang luar biasa kepada Saulus dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
gereja Tuhan akan menghadapi tantangan dan persoalan yang tidak akan ada habisnya sampai Yesus datang kedua kali. Tapi ingat, Yesus mau berada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dan Yesus pasti sanggup menepati, Yesus pasti sanggup melakukan apa yang Ia kehendaki. Berkat rohani yang ketiga di dalam Yesus, ayat 26, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ini adalah hidup yang menghasilkan buah. Ketika Yesus ada di dalam hidup para murid, maka mereka menjadi berkat bagi orang lain dan nama Yesus Tuhan dimuliakan. Situasi seperti ini dialami oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka sudah terpisah dari Yesus, guru mereka. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10 di sana dicatat bahwa ada seorang laki-laki yang berumur lebih dari 40 tahun. Ia lumpuh sejak lahirnya dan ia setiap hari diusung, dibawa ke gerbang yang namanya gerbang indah di Bait Allah untuk mengemis di sana. Ayat 4 sampai 6, mereka menatap dia, artinya Yohanes dan Petrus menatap orang lumpuh ini. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dan mereka. Sesuatu yang maksudnya sini adalah sedekah. Ya, tidak mengharapkan kesembuhan. Yang dia harapkan adalah perak dan emas. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalan." Mengapa Petrus berkata demikian? Sebab Petrus dan Yohanes tahu bahwa kebutuhan utama orang lumpuh ini bukanlah perak, bukanlah emas atau sedekah, tetapi Yesus Kristus. Mengapa? Oleh karena hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Oleh karena itulah Petrus memberikan nama Yesus kepadanya. Orang lumpuh itu sendiri tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan utamanya. Ia membutuhkan orang seperti Petrus dan Yohanes, orang-orang yang sudah memiliki Yesus Kristus dalam hidupnya, sehingga dia sendiri yang tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan utamanya. Dia yang hanya puas meminta sedekah, belas kasihan orang untuk sekedar makan atau minum, menyambung hidupnya setiap hari. Justru ketika bertemu dengan orang seperti Petrus dan Yohanes yang sudah memiliki Yesus, justru ia menemukan Kristus Yesus Tuhan yang merupakan kebutuhan utama dalam hidup. Saudaraku, masih ada begitu banyak orang yang hidup saat ini yang tidak tahu apa sesungguhnya kebutuhan utama dalam hidupnya. Orang-orang ini, dunia saat ini sungguh-sungguh membutuhkan orang-orang seperti Petrus dan Yohanes. Dunia membutuhkan murid-murid Yesus, murid-murid yang sudah mengalami proses pembentukan oleh Kristus Yesus itu sendiri, sehingga mereka tidak hanya tahu tentang Yesus, tapi mereka memiliki Yesus. Orang-orang itu bisa saja adalah keluarga kita, sahabat kita, rekan kerja kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Inilah saatnya menjadi waktu dan kesempatan yang terbaik bagi saudara dan saya untuk memberitakan nama Yesus, untuk memberikan Kristus Yesus yang menjadi kebutuhan utama mereka, sehingga mereka beroleh pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Tetapi sebelum kita melakukannya, kita harus memastikan apakah kita sungguh-sungguh sudah memiliki Yesus dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman. Biarlah firman tetap tinggal dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman. Haleluya. Amin.